Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Sulistianingsih di sini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang psikologi pada ibu bersalin. Nah, untuk video ini aku akan membagi menjadi dua part, yaitu part pertama tentang persalinan pada saat kala pembukaan dan pengeluaran janin, dan yang kedua yaitu psikologi ibu pada saat pengeluaran plasenta dan pada saat 2 jam pertama setelah persalinan. Sebelum kita mulai, yang belum klik tombol subscribe, ayo klik tombol subscribe dulu ke channel ini ya, untuk membantu channel ini berkembang. Pada saat ibu bersalin itu kan nano-nano rasanya ya, banyak banget perubahan, baik perubahan secara fisiologi di mana ibu itu akan melahirkan dan kondisi psikologis ibu pada saat menghadapi persalinan. Ibu itu pada saat menghadapi persalinan itu banyak banget faktor yang mempengaruhi, misalkan seperti power, jadi kayak tenaganya ibu gitu ya. Jadi tenaganya ibu itu kuat apa enggak pada saat menghadapi persalinan. Itu untuk bisa biar tenaganya ibu kuat, kita itu harus mengkonsumsi nutrisi cairan yang pas untuk persalinan. Nah, video untuk energi pada saat ibu bersalin sudah ada di linknya di atas ini ya. Nah, selanjutnya selain itu dari tenaga ibu sendiri juga pada saat meneran itu juga berpengaruh. Tapi bila ibu yang belum siap menghadapi, selain itu juga faktor janinnya, kalau janinnya besar itu pasti akan mempengaruhi persalinan. Kondisi panggul ibu, apabila rongga panggulnya itu muat untuk bayi kan itu bisa bersalin normal, tapi kalau antara bayi dan panggulnya itu nggak muat bisa masuk gitu, itu harus ada tindakan seperti persalinan seksiosesaria. Dan selain dari power passage passenger, itu juga bisa dari psikologis ibu. Nah, psikologis ibu ini sangat mempengaruhi persalinan. Kenapa? Kondisi psikologis yang baik itu akan mempengaruhi fisiologi ibu dalam bersalin. Dan itu saling berkaitan. Nah, fisiologi yang bagus itu juga akan mempengaruhi kondisi psikologis ibu gitu ya dalam bersalin. Selanjutnya yang paling penting itu adalah penolong. Jadi yang akan saya bahas di sini itu adalah psikologisnya si ibu dan peran kita sebagai seorang bidan bagaimana untuk menangani permasalahan tersebut. Jadi pada saat awal persalinan itu, ibu akan mengalami kontraksi. Nah, kontraksi ini akan terus-menerus, semakin lama semakin kuat dan semakin sakit, yang akan menyebabkan mulut rahim itu terbuka gitu ya. Nah, pembukaan itu akan terus berjalan sampai dengan pembukaan lengkap di angka 10. Banyak faktor yang akan mempengaruhi persalinannya. Jadi kayak kondisi psikologis itu sangat mempengaruhi banget ibu itu bisa bersalin dengan baik. Oleh sebab itu bidan itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana perasaan perempuan pada saat proses persalinan gitu ya. Nah, sikap terus perasaan perempuan, kondisi psikologis perempuan ini juga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalkan pertama, riwayat persalinan. Ibu yang belum pernah bersalin dan udah pernah bersalin itu kesiapannya beda, karena pengalaman itu sangat mempengaruhi persalinan. Jadi kalau misalnya pengalaman persalinannya baik, kan memiliki kesiapan persalinan selanjutnya. Tapi kalau misalnya pengalaman persalinannya agak kurang bagus, itu bisa mempengaruhi kondisi psikologis persalinan. Selain itu juga kayak faktor sosial dan budaya, kayak di Indonesia itu biasa banget bahwa kalau untuk persalinan, ibu bersalin itu sangat mengandalkan suami, keluarga untuk membantu pengambilan keputusan. Selain itu juga faktor agama itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis ibu dalam bersalin. Dari faktor-faktor tersebut itu akan mempengaruhi ibu itu bisa percaya diri atau enggak. Selain itu juga kayak pengalaman dia di dalam kelas kehamilan, aktif atau tidak di dalam kelas kehamilan, itu juga akan mempengaruhi kesiapan. Nah, dari kesiapan ini juga akan mempengaruhi kondisi psikologisnya ibu pada saat bersalin. Ibu yang sudah siap dalam menghadapi persalinan itu biasanya kondisi psikologisnya lebih bagus. Tapi apabila ibu yang belum siap, yang dikarenakan tidak pernah menghadiri kelas kehamilan, terus juga karena belum pernah ada pengalaman, atau misalkan ini adalah usianya juga baru kurang dari 20 tahun, jadi kesiapannya itu masih kurang, atau justru kemarin habis bersalin, belum sampai 2 tahun sudah bersalin lagi, itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis ibu bersalin gitu ya. Tapi secara umum kondisi psikologis ibu bersalin pada saat dia
awal kontraksi sambil menunggu pembukaan yang kita sebut dengan kala 1. Jadi kan ke persalinan itu ada 4 kala ya. Pertama itu kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Nah, kala 1 itu dimana mulai terjadinya adanya kontraksi, terus ada pembukaan sampai pembukaannya lengkap. Sedangkan kalau kala 2 itu mulai dari pembukaannya lengkap sampai bayinya itu bisa keluar. Jadi janinnya itu dikeluarin. Sedangkan kalau kala 3 itu dimana bayi itu sudah keluar tapi kan ari-ari itu belum keluar. Di kala 3 itu adalah proses di mana plasenta atau ari-ari itu dikeluarin. Jadi sedangkan kalau kala 4 itu disebut juga dengan kala pemantauan. Nah, itu kondisi psikologisnya itu beda-beda antara kala 1, kala 2, kala 3 dan kala 4. Nah, umumnya kalau kala 1 ini kondisi psikologis ibu itu sangat dipengaruhi yang tadi dibilang pengalaman sosial, budaya, agama, kultural dan rasa nyeri. Jadi bidan itu juga harus paham terhadap hal tersebut. Biasanya kalau misalnya pengalaman dari kehadiran kelas kehamilan, biasanya gini, orang yang sudah punya persiapan, orang yang sudah biasa hadir di kelas kehamilan itu kayak udah punya persiapan gitu loh. Jadi kan kayak kelas kehamilan itu kayak ngajarin gimana nanti pada saat persalinan. Jadi dia sudah punya mental yang siap sekali gitu. Nah, kalau sudah punya mental yang siap seperti ini, biasanya ibu itu akan lebih mudah menerima proses persalinannya karena dia udah kayak ibu yang sudah pernah punya pengalaman dan hadir di kelas kehamilan. Dia itu udah kayak punya persiapan gini untuk menghadapi persalinan, apa aja step-stepnya, apa yang harus dilakukan gitu. Tapi kalau ibu yang belum pernah punya pengalaman di kelas bersalin, belum punya pengalaman persalinan sebelumnya, itu pasti beda kondisi psikologisnya. Kalau ibu yang belum pernah punya pengalaman selama kelas kehamilan, biasanya ibu itu akan galau. Jadi biasanya ibu itu akan takut, terus dia nggak punya pengetahuan bagaimana untuk menangani rasa nyerinya gitu ya. Jadi itu sangat pengaruh banget. Nah, terus kalau dia sudah nggak punya pengalaman untuk mengalami rasa nyerinya pada kala 1 ini, ibu itu pasti akan lebih cemas untuk menghadapi skala nyerinya gitu ya. Jadi dia nggak tahu harus berbuat apa. Nah, itu sangat berpengaruh, biasanya kondisi psikologisnya kurang bagus gitu ya. Tapi kalau ibu itu sudah punya pengalaman bagaimana di kelas kehamilan atau riwayat persalinan sebelumnya, dia sudah tahu bagaimana cara mengatasi rasa nyeri persalinannya. Kenapa? Karena yang paling ditakutkan pada saat kala pembukaan oleh seluruh ibu bersalin itu adalah perasaan nyeri pada saat persalinannya gitu ya. Nah, ini untuk yang persalinan normal. Nah, untuk yang persalinan nggak normal, psikologi skala satunya justru lebih ini lagi karena dia menghadapi persalinan yang tidak normal. Biasanya dia akan lebih takut, dia cemas dengan kondisi bayinya. Apalagi kalau dia itu harus menghadapi operasi gitu ya. Jadi kondisi psikologisnya pasti akan berubah banget. Nah, itu di situ peran banget bidan untuk mengatasi ketakutan, kecemasan ibu bersalin. Nah, selain dari nyeri yang dicemaskan lagi itu adalah bagaimana kondisi janinnya, apakah bagus untuk menghadapi persalinannya, itu sangat berpengaruh banget sama kondisi psikologisnya. Jadi kalau orang yang takut itu kan pasti akan susah berkonsentrasi, dia akan makan aja susah gitu ya. Tapi kalau dia sudah siap, dia tahu akan menghadapi persalinan, bagaimana rasa sakitnya, dia sudah tahu, sudah ngebayangin waktu di kelas persalinan, itu sudah tahu banget bagaimana psikologisnya. Nah, di sini pada saat kala 1 ini peran bidan sangat-sangat penting untuk membantu memperbaiki kondisi psikologis ibu bersalin. Jadi kayak pertama, kondisi psikologisnya itu bisa dibantu dengan bagaimana cara ibu mengatasi rasa nyerinya. Terus juga yang kedua, ibu itu diajarkan bagaimana untuk mengetahui dan memonitoring bagaimana kondisi bayinya. Nah, selanjutnya peran keluarga juga wajib dilibatkan karena biasanya orang kalau dalam masa-masa genting itu kan pasti keluarga sangat dibutuhkan. Di sini suami atau misalnya baik dari keluarga ibunya atau keluarga mertuanya itu sangat penting untuk membantu si persalinannya. Peran bidan di sini tadi kan saya bilang rasa nyeri dan rasa takut bagaimana kondisi bayinya gitu ya. Nah, itu rasa nyeri itu bisa dibantu dengan pertama, misalkan ibu merasakan nyeri, jadi kita harus mengajarkan ibu cara mengurangi rasa nyeri, misalkan dengan teknik pernafasan gitu ya, dengan aromaterapi, dengan pijat, dengan sentuhan.
terus juga dengan ibunya bisa mandi, terus dia bisa melakukan aktivitas lainnya seperti berjalan, berjongkok seperti itu untuk membantu mengatasi rasa nyerinya. Itu peran bidan penting banget untuk mengatasi rasa nyerinya. Nah selanjutnya perasaan psikologis yang mengganggu ibu satu lagi itu adalah perasaan takut bagaimana kondisi janinnya. Nah ibu bisa diajarkan bagaimana kondisi janinnya itu kan kalau bidan kan harus memantau kondisi janin setiap setengah jam. Nah, kita bisa membantu ibu untuk mengetahui bagaimana kondisi janinnya itu dengan memberitahu bagaimana perkembangan kondisi janin setiap 30 menit sekali. Jadi kalau ibunya itu udah tahu, oh janinnya ini sehat, normal dalam persalinan ini, jadi ibunya itu kan lebih lega gitu. Nah terus juga kita juga salah satu bentuk kita untuk membantu ibu itu kita harus memberikan privasi bagaimana si suami ini untuk bisa membantu untuk mengurangi rasa nyerinya. Nah salah satu bentuknya itu adalah bagaimana kita memberikan privasinya itu kayak kita harus tahu kapan nih kita hadir untuk mengurangi rasa nyerinya dan kapan kita membiarkan privasi antara ibu gitu ya. Tadi untuk kala 1, jadi perubahan psikologis pada kala 1 itu adalah berdasarkan dari pengalaman ibu, riwayat persalinan, faktor budaya, terus kayak pengetahuan ibu tentang kelas hamil, bagaimana menghadapi persalinan, terus bagaimana dukungan ibu, terus bagaimana dukungan bidan itu sangat mempengaruhi di kala 1. Setelah ibu berhasil mengatasi kondisi psikologisnya, mengatasi rasa nyeri dan ketakutannya, jadi psikologis kala 2 itu biasanya ibu akan lebih bersemangat untuk menghadapi kala 2-nya. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari yang ditunggu-tunggu. Setelah 40 minggu menunggu kehamilan ditambah berjam-jam merasakan rasa sakit. Biasanya pada kala 2 ini ibu itu akan lebih bersemangat dan semangatnya ini dipengaruhi juga oleh faktor nutrisi, terus pengetahuan ibu dalam meneran itu juga sangat berpengaruh banget gitu ya. Nah, disinilah bidan biasanya harus memberikan arahan yang tepat bagaimana ibu untuk mengatasinya. Kenapa? Karena di samping dengan rasa semangatnya ibu untuk menghadapi persalinan itu juga ada perasaan takut dan perasaan tidak tahu harus seperti apa. Karena ibu ini akan meneran di luar dari kemampuannya, jadi dia harus mengikuti nalurinya. Sedangkan kalau ibu-ibu yang belum pernah bersalin nggak akan tahu nalurinya seperti apa dan bagaimana cara meneran yang baik. Disitulah peran bidan untuk membantu ibu memimpin persalinan. Kenapa? Karena di antara semangat dan rasa takut itulah bidan harus hadir di situ. Untuk apa? Untuk mengetahui, untuk membantu ibu bagaimana posisi meneran yang baik, sehingga ibu akan yakin bahwa persalinannya itu akan baik gitu ya. Selanjutnya bidan itu juga harus menguatkan ibu bahwa oke, ini adalah masa yang ditunggu-tunggu dan kamu ibu siap untuk melangsungkan kala 2 ini dengan baik, dengan cara meneran yang baik. Aku sebagai bidan hadir untuk menemani ibu, untuk membantu ibu melewati masa-masa ini gitu ya. Jadi ibu itu harus yakin bahwa pada saat fase yang kala 2 ini dia nggak boleh sendirian, dia harus kuat gitu. Nah selanjutnya juga bidan harus melibatkan keluarga, terutama suami untuk membantu ibu. Jadi kayak misalkan dia bisa ngasih support untuk menyentuh, memegang, memberikan minuman pada keluarga. Kenapa? Karena pokoknya di fase kritikal ini ibu tidak boleh merasa sendirian gitu ya. Kenapa? Karena faktor kritikal ini ibu sudah melewati rasa sakit yang sangat berat. Dia bersemangat untuk mengeluarkan janinnya, tapi dia juga takut bagaimana kalau dia tidak bisa melewati fase-fase yang sangat krusial ini. Oleh sebab itu, tenaga bidan di sini sangat penting untuk membantu. Yang pertama itu adalah bagaimana meneran yang baik. Yang kedua, posisi yang benar pada saat menelan. Yang ketiga, patient safety itu sangat diperlukan pada saat kala 2 ini. Kenapa? Karena psikologis ibu sangat penting
dapat mempengaruhi fisiologi persalinannya. Oke, kalau ibu nggak siap pasti menerannya itu nggak bener banget. Jadi salah-salah terus malah bayinya itu nggak keluar-keluar. Udah itu bayinya akan stres dan akan pengaruh misalkan bayinya nanti lahir susah nafas. Tapi kalau ibunya siap, ibu merasa didukung oleh tenaga kesehatan, oleh keluarganya dan dia mengkonsumsi makanan yang cukup pada saat persalinannya, dia pasti kuat akan untuk meneran gitu ya, dan dia akan sanggup bahwa oh ini aku fase krusial, aku nggak ngerasa sendiri untuk ngeluarin janinnya. Jadi itulah kesimpulan kondisi psikologis ibu pada saat kala 1 dan kala 2. Jadi pada saat kala 1 ibu biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor, dan yang paling penting itu pada saat kala 1 kondisi psikologisnya adalah ketakutan akan rasa nyeri dan kondisi bayinya gitu ya. Dan pada kala 2 yang paling utama kondisi psikologisnya itu adalah ibu bersemangat untuk menghadapi persalinannya, tapi juga menghadapi juga ketakutannya apakah ibu itu mampu untuk meneran. Oke, disitulah peran tenaga bidan untuk bisa menolong persalinan. Oke teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya yaitu kita akan menghadapi psikologi ibu pada saat bayi baru lahir dan sekaligus mengeluarkan plasenta, setelah itu 2 jam saat persalinan. Bagaimana kita menghadapi psikologis ibu ya. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.